Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bangun ruang, bangun tiga dimensi berpermukaan lengkung, dan pembelajaran konsep bangun ruang. Konsep bangun ruang. Bangun ruang berpermukaan lengkung adalah bangun yang bisa kita pegang dan memiliki bagian yang melengkung. Artinya, permukaan bangun ini tidak semuanya datar. Bangun ini bisa menampung benda atau cairan dan biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Bangun seperti ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tabung seperti kaleng susu, kerucut seperti topi ulang tahun, dan bola seperti bola sepak. Setiap bangun ini memiliki bagian-bagian seperti sisi, titik sudut, dan rusuk. Meskipun tidak semuanya punya bentuk yang sama seperti bangun datar. Kemudian di sini ada contoh bangun ruang. Yang pertama ada tabung. Tabung bentuknya seperti kaleng susu. Yang kedua bentuknya ada kerucut. Kerucut seperti topi ulang tahun, dan yang ketiga ada bola seperti bola sepak. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang tabung, kerucut, dan bola. Tabung adalah bangun ruang yang bentuknya seperti kaleng atau botol. Tabung memiliki dua sisi datar yang berbentuk lingkaran di atas dan bawah, serta satu sisi yang melengkung di sekelilingnya. Tabung bisa menampung air atau benda lain di dalamnya, contohnya seperti kaleng susu, botol minum, dan drum air. Yang kedua, kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang bentuknya seperti topi ulang tahun atau kon es krim. Kerucut punya satu sisi datar berbentuk lingkaran di bawah dan satu sisi yang melengkung yang menyatu ke satu titik di atas disebut titik puncak. Contoh kon es krim, topi ulang tahun, dan corong air. Yang ketiga ada bola. Bola adalah bangun ruang yang seluruh permukaannya melengkung. Bola tidak punya sisi datar. Semua titik di permukaan bola jaraknya sama dari titik tengah. Bentuknya bulat sempurna dan bisa menggelinding. Contohnya seperti bola sepak, bola basket, dan bola kasti. Kemudian ada pembelajaran konsep bangun ruang. Saat belajar tentang bangun ruang berpermukaan lengkung, kita diajak untuk mengenali bentuk-bentuk yang sering kita lihat di sekitar. Kita belajar nama bangunnya, ciri-cirinya, dan juga cara menghitung isi volume atau luas permukaannya. Pembelajaran ini bisa dilakukan dengan melihat benda nyata, bermain, atau melakukan percobaan sederhana. Contoh kegiatan yang bisa kita lakukan saat kita sedang mengenal materi konsep bangun ruang. Yang pertama ada membawa benda dari rumah yang berbentuk tabung, kerucut, atau bola dan menjelaskannya di kelas. Yang kedua ada mengisi air ke dalam botol untuk melihat seberapa banyak air yang ditampung atau volume. Yang ketiga, membuat bangun dari kertas atau karton, lalu melihat bentuk sisi-sisinya, dan bermain tebak-tebakan bentuk berdasarkan ciri-cirinya. Selanjutnya ada konsep pengukuran. Konsep pengukuran di sini terdiri dari volume, berat atau massa, kapasitas, dan juga sudut. Untuk yang pertama yaitu volume. Definisi dari volume adalah besaran yang menyatakan ruang yang ditempati oleh suatu benda. Satuan dari volume adalah liter, mililiter, meter kubik, dan sentimeter kubik. Alat ukur untuk volume bisa dengan gelas ukur, gelas takar, penggaris untuk menghitung volume benda berbentuk kubus atau balok. Contohnya seperti mengukur volume air dalam botol menggunakan gelas ukur. Nah, ada yang kedua yaitu berat atau massa. Definisi dari berat atau massa adalah gaya gravitasi yang bekerja pada massa suatu benda. Satuannya bisa gram, kilogram, ons. Alat ukur untuk berat yaitu timbangan digital, timbangan analog, neraca, dua lengan. Contohnya seperti menimbang berat buah menggunakan timbangan dapur. Nah, yang ketiga yaitu kapasitas. Definisi dari kapasitas adalah kemampuan suatu wadah untuk menampung zat cair. Satuannya ada liter, mililiter. Alat ukurnya bisa dengan gelas ukur atau botol takar. Contohnya seperti mengukur kapasitas botol minum menggunakan gelas ukur. Nah, yang terakhir ada sudut. Definisi dari sudut adalah ruang antara dua garis yang berpotongan pada suatu titik. Satuannya adalah derajat. Alat ukurnya bisa menggunakan busur derajat dan juga penggaris. Contohnya mengukur sudut pada segitiga menggunakan busur derajat. Nah, di sini bisa terlihat dari contoh-contoh pengukuran. Selanjutnya, media pembelajaran yang cocok untuk pengukuran. Yang pertama, volume. Kita bisa menyiapkan gelas ukur transparan, benda-benda dengan volume berbeda, misalnya botol,
dan kaleng. Nah, yang kedua, berat atau massa. Media pembelajaran yang cocoknya yaitu kita menyiapkan timbangan sederhana, benda-benda yang beratnya berbeda, misalnya buah dan batu. Nah, yang ketiga, kapasitas. Untuk kapasitas, media yang cocoknya yaitu botol dengan ukuran berbeda, gelas ukur, dan air berwarna. Nah, untuk yang terakhir, untuk sudut, media pembelajaran yang cocoknya adalah busur derajat, penggaris, dan juga kertas gambar. Next, kita pada langkah-langkah media pembelajaran. Yang pertama ada langkah-langkah media pembelajaran pengukuran volume. Nah, di sini bisa kalian memperkenalkan suatu volume dan alat ukur. Yang kedua, demonstrasikan cara mengukur volume air menggunakan gelas ukur. Yang ketiga, ajak siswa mencoba mengukur volume berbagai benda cair. Nah, yang terakhir, diskusikan hasil pengukuran dan bandingkan volume masing-masing benda. Nah, yang kedua ada langkah-langkah untuk media pembelajaran berat atau massa. Yang pertama, perkenalkan konsep berat dan satuannya. Selanjutnya, tunjukkan cara menggunakan timbangan. Minta siswa menimbang berbagai benda dan mencatat hasilnya. Bandingkan berat benda-benda tersebut dan diskusikan perbedaan yang ditemukan. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk media pembelajaran kapasitas. Yang pertama tentunya perkenalkan dulu konsep kapasitas dan satuannya. Selanjutnya demonstrasikan cara mengukur kapasitas botol menggunakan gelas ukur dan ajak siswa mengisi botol dengan cara dengan air berwarna dan mengukur kapasitasnya. Terus dan selanjutnya diskusikan hasil pengukuran dan bandingkan kapasitas masing-masing botol tersebut. Nah, yang terakhir nih, langkah-langkah untuk menggunakan media pembelajaran sudut. Nah, perkenalkan konsep sudut dulu dan satuannya. Tunjukkan cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Minta siswa menggambar berbagai sudut dan mengukurnya. Diskusikan jenis sudut, lancip, siku, tumpul berdasarkan hasil pengukuran. Mungkin cukup sekian dari kami, mohon maafnya bila masih banyak kekurangannya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.